Halo teman-teman, kita dari kelompok 3. Kita akan membuat PBL, yaitu bibit tembakau. Ikuti terus ya. Pembuatan perencanaan bertujuan bagi kelancaran proses awal hingga akhir pembibitan tembakau, karena berguna untuk mengoptimalkan masa produksi agar hasil dari pembibitan tembakau membuahkan akhir yang diharapkan. Perencanaan ini mempermudah karena dapat memprediksi atau memperkirakan resiko dan hal-hal yang akan terjadi, dengan dapat mengantisipasi dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan selama melakukan pembibitan, seperti alat, bahan, dan kinerja yang optimal. Selanjutnya, sanitasi lahan dan pemerataan tanah pada bedengan. Sanitasi lahan yaitu membersihkan gulma, sersah, dan limbah plastik yang bertujuan untuk pencegahan bibit terserang hama dan penyakit akibat dari gulma-gulma yang tumbuh, serta terhindar dari kotoran-kotoran yang ada pada bedengan. Sedangkan pemerataan bedengan bertujuan untuk menjadikan keseragaman pada bibit tembakau saat pembibitan, karena pengaruhnya pada kolam. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, sanitasi lahan dengan membersihkan gulma, sersah, dan limbah-limbah yang ada pada bedengan. Yang kedua, melakukan pemerataan tanah dimulai dengan menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah yang masih menggumpal menggunakan cangkul atau sabit. Yang ketiga, permukaan atas gulutan diratakan dengan bantuan waterpass agar benar-benar rata dengan tinggi gulutan 30 cm dengan panjang 6 meter dan lebar 1 meter. Apabila gelembung sudah di tengah, maka permukaan tanah yang kita ratakan sudah rata. Selanjutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan menempel tanah lagi yang masih kurang tinggi atau mengikis tanah menggunakan lempak untuk tanah yang terlalu tinggi, agar lurus dan merata. Pada pemasangan cagak, plastik, dan belandar, diawali dengan pengukuran panjang bambu dengan ukuran sesuai dengan SOP, yaitu kurang lebih 110 cm berjumlah 2 cagak atau sepasang. Kemudian, bambu dipotong ujungnya menyerupai huruf U untuk tempat pemasangan belandar. Setelah bambu siap, kemudian disiapkan tempat untuk memasang cagak pada bedengan. Sesuai dengan SOP, cagak dipasang 50 cm dari samping utara dan samping selatan. Memasang bambu dengan ukuran di atas permukaan bedengan setinggi 80 cm dan kedalamannya 30 cm dilubangi menggunakan linggis. Di saat pembuatan cagak, juga dibuatlah belandar sepanjang 6 meter serta staples yang terbuat dari bambu sesuai kebutuhan. Plastik dipotong dengan panjang 6 meter dan belah menjadi 2 bagian pada bagian lebarnya. Pemotongan ini dilakukan menggunakan cutter atau menggunakan pisau.
Apabila plastik mulsa sudah dipotong, maka selanjutnya memasang plastik mulsa ke atas permukaan bedengan, lalu dikunci menggunakan staples yang terbuat dari bambu. Blender sudah siap dipasang. Besi dipotong sepanjang 3,2 meter. Pemotongan dilakukan menggunakan gergaji. Lalu memotong kawat sesuai dengan kebutuhan bedengan. Besi yang dibuat dengan panjang 3,2 meter ini berjumlah 5 besi. Menancapkan besi pada sisi kanan dan sisi kiri bedengan sehingga membentuk seperti setengah lingkaran. Pemasangan besi dimulai dari sisi utara dan selatan, tengah, baru keduanya lagi dipasang di sela-selanya, sehingga 5 besi tersebut memiliki jarak yang sama. Pastikan besi benar-benar menempel pada blender, lalu diikat menggunakan kawat yang dipotong dengan panjang menyesuaikan sampai ikatan itu erat antara blender dan besi. Pemasangan reng bertujuan agar dapat menjadi penopang WPW supaya tidak mengenai bagian dalam bedengan dan kolam. Reng dipotong sepanjang 6 meter sebanyak 10 buah. Reng tersebut juga dibuang bagian menonjol dalamnya dan disisih agar tidak melukai tangan. Pemotongan dengan lebar satu reng kurang lebih 2-3 cm. Pemotongannya dapat menggunakan bantuan parang dan penyisiannya dapat menggunakan parang ataupun menggunakan pisau. Pemasangan reng dilakukan pada bagian bawah dan atas, tengah, dan sela-selanya supaya jarak antar reng akan sama. Pasang reng pada besi setengah lingkaran dengan diikat menggunakan kawat sampai erat dan tidak mudah bergeser atau lepas. Pembuatan sungkup bertujuan untuk melindungi bedengan dan media pembibitan dari sinar matahari, hama, dan angin. Memotong plastik sepanjang 6 meter dan belah lebar plastik menjadi 2 bagian. Selanjutnya, memotong waring sepanjang 6 meter dan lebar 5 meter berjumlah 2 karena untuk bagian atas dan bawah. Pemotongan waring dilakukan menggunakan bantuan pisau. Apabila ada waring yang sobek, maka waring tersebut harus ditambal menggunakan tambalan waring lagi. Sedangkan waring yang sobek ringan bisa dijahit kembali. Selanjutnya, pada sisi kanan dan kiri WPW diberi bambu atau reng yang berjumlah 2 buah. Bambu tersebut berguna untuk menjadi titik berat dan untuk mempermudah saat menggulung sungkupnya pada saat pagi hari, maupun saat ingin membuka sungkup bedengan. Kemudian dijahit menggunakan benang secara manual atau menjahit menggunakan tangan. WPW dijahit keseluruhan pada bagian membuka agar sungkup semuanya rapat dan tertutup. Yang paling utama, waring atas, plastik, dan waring bawah harus dijahit dan menjadi satu kesatuan. Begitupun juga dengan reng juga menjadi satu kesatuan. Untuk bagian utara dan selatan bedengan juga diberi waring berbentuk setengah lingkaran yang dapat menutup bagian tersebut. Waring berbentuk setengah lingkaran itu dijahit tepinya agar erat dan tertutup. Mengunci sungkup dengan memaku bambunya hingga menembus sungkup sampai ke blender. Pertemuan kontrol dengan klien PBL yaitu pertemuan dengan Bapak Abdurrahman selaku Ketua Asosiasi Tembakau Kasturi Kabupaten Jember. Pertemuan ini bertujuan supaya lebih ada pendekatan dengan klien dan berbagi pengalaman mengenai pembibitan serta hal seputar tanaman tembakau. Pengendalian gulma ada secara mekanis dan ada yang secara sistemik. Pembersihan gulma secara sistemik dilakukan dengan mencabut gulma yang berada pada bedengan. Sedangkan yang secara sistemik
dilakukan penyemprotan menggunakan Supremo. Tampah merupakan alat yang digunakan juga dalam proses pembibitan ini. Penjemuran tampah bertujuan untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada tampah. Karena sinar matahari bisa lebih ampuh membunuh bakteri dan kuman. Persiapan media tanam untuk sebar benih yaitu menggunakan tampah, yang bertujuan sebagai wadah atau tempat tumbuhnya benih tembakau. Selain untuk tempat pertumbuhan dan perkembangan pada benih, media tanam ini dibuat karena dapat atau sesuai dengan benih tembakau. Supaya benih yang disebar nantinya dapat tumbuh dengan baik dan membuahkan hasil yang optimal. Media tanam pada tampah tersebut terdiri dari topsoil, pasir, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Media tanah yang gembur akan membuat ketahanan dan kesuburan tanah yang baik untuk keberlangsungan serta keberhasilan penyebaran benih. Dengan harga tampah yang cukup ekonomis, bertujuan untuk meminimalisir biaya yang dibutuhkan. Tampah juga memiliki permukaan yang lebar, sehingga bisa mempermudah untuk menggemburkan media tanah. Apabila media sosis itu kurang, dapat mengambil media dari karung goni. Yang pertama, merobek kantong plastik yang berbentuk sosis tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tampah. Media ini ditambahkan hingga ketebalannya dapat menutupi keseluruhan bagian pada benih. Meratakan tanah pada tampah dengan gumpalan-gumpalan tersebut harus dihancurkan supaya media tanam bertekstur gembur. Setelah rata dan ketebalan sudah cukup, maka media tanam siap dipindahkan menuju bedengan. Tidak lupa mengecek kembali ada atau tidaknya gumpalan pada setiap tampah. Pemeraman benih ini menggunakan metode UKDDP. UKDDP yaitu uji kertas digulung dalam plastik. Tindakan pemeraman ini dilakukan bertujuan mempercepat proses benih tembakau supaya pecah kulit atau berkecambah dengan cara benih tersebut diperam selama 3 hari pada kertas buram dan tempat yang lembab. Benih disebarkan pada 3 lembar kertas buram secara merata yang sebelumnya sudah disemprotkan dengan air. Penyebaran harus merata dan tidak boleh tumpang tindih. Setelah itu menyemprotkan air kepada 2 kertas buram yang lainnya. 2 kertas buram yang sudah disemprot dengan air ditutupkan di atas 3 kertas buram yang sudah diberikan benih tersebut. Kertas buram dilapisi dengan plastik mulsa yang transparan, lalu digulung dan mengikatnya menggunakan karet. Apabila sudah digulung tadi, dimasukkan ke dalam toples dan diperamkan selama 3 hari. Ini adalah benih yang sudah dilakukan pemeraman selama 3 hari. Ada beberapa benih yang sudah pecah kulitnya. Penyebaran dilakukan karena bertujuan sebagai keberlanjutan dalam pembibitan tanaman tembakau. Penyebaran ini merupakan serangkaian kegiatan yang termasuk bagian dari pembibitan tembakau. Dengan langkah pertama, meletakkan benih yang sudah diperam selama 3 hari ke dalam bak air hingga benih tidak ada yang menempel pada kertas buramnya. Apabila sudah terlepas semuanya, melanjutkan pada menggemburkan media pada tampah untuk memastikan gembur dan tidak ada yang menggumpal. Tahap selanjutnya, menyiram media dengan menggunakan gembor yang berisikan air secara merata. Penyiraman dilakukan secara perlahan-lahan.
Furadan ditaburkan secukupnya pada media dan diaduk atau dicampurkan secara merata. Setelah media dan furadan sudah menjadi satu kesatuan, dilanjutkan dengan menyebar benih menggunakan gelas plastik dan dibantu oleh tangan seperti yang ada pada dokumentasi. Memberikan pupuk SP36 sebanyak 100 gram yang sudah dilarutkan dengan air di dalam gembor dengan cara menyiram ke media tampah. Sebelum meletakkan benih pada bedengan, lebih baik membersihkan gulmanya terlebih dahulu dengan cara menyabutnya. Selanjutnya, menyiram bedengan dengan air. Meletakkan benih yang sudah disebar pada tampah ke dalam bedengan. Menutup sungkup dan menambah waring berwarna hitam di atasnya, lalu ditindih dengan batu bata agar tidak terbang. Melakukan pemeliharaan setiap hari dengan cara menyiram pada saat pagi atau sore hari. Pemberian waring berwarna hitam ini bertujuan untuk meningkatkan kelembapan udara serta mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam bedengan. Pemeliharaan dilakukan supaya lingkungan tumbuh yang tercipta sehat dan normal. Bertujuan untuk membuat lingkungan yang baik untuk tempat tumbuh dan berkembangnya benih. Pemeliharaan ini dilakukan dengan penyiraman menggunakan hand sprayer selama 1 kali dalam sehari. Namun sebaiknya disiram pada saat pagi hari, sehingga pada saat siang hari benih dapat menghadapi panas matahari dengan lebih baik karena kecukupan dengan air. Dengan penyiraman, benih akan terhidrasi dengan baik dan terjaga kelembapannya. Apabila penyemprotan sudah selesai, menutup kembali sungkup bedengan. Sebelum pembuatan kolam, dilakukan sanitasi bedengan terlebih dahulu, supaya bedengan bersih dan mudah untuk dibuat kolam. Karena apabila gulma tumbuh, plastik mulsa tidak rata dan menyebabkan kolam tidak rata juga nantinya. Beginilah kondisi bedengan setelah dilakukan pembersihan gulma. Pembuatan kolam bertujuan untuk mengontrol akar agar tetap terkonsentrasi pada media potre. Pembibitan ini menggunakan sistem SFB sehingga menggunakan media potre. Kolam ini nantinya berguna sebagai peletakan media potre tersebut. Setelah alat dan bahan sudah siap, selanjutnya memasang batu bata pada pinggir bedengan karena akan dibuat menjadi kolam. Penataan batu bata ini berbentuk persegi panjang. Apabila batu bata sudah tersusun semuanya dengan rapi, melanjutkan memotong plastik mulsa dengan panjang 5 meter. Memasang plastik mulsa pada bedengan dengan bagian pinggir, sisanya dimasukkan ke sela-sela batu bata dengan seperti ditindih oleh batu bata, sehingga menjadi kolam yang dapat diisi air di dalamnya. Apabila bedengan sudah rata, maka kolam tersebut diisi dengan air. Pengisian air dapat menggunakan gembor atau dapat menggunakan selang. Pengisian media dilakukan pada saat pagi hari pada jam praktikum. Media ini merupakan media klasman atau Petmos klasman. Media klasman diperoleh dari luar negeri atau produk impor. Di negara Indonesia, media ini masih jarang digunakan karena relatif mahal. Petmos klasman terbuat dari bahan organik lumut 100%. Dapat dilihat dari teksturnya yang seperti ada lumut-lumutnya. Lumut yang telah membusuk atau telah mengalami pelapukan akibat dekomposisi anaerob yang nantinya menjadi produk dengan memiliki keunggulan.
menjadikan sistem perakaran kuat dan mengandung unsur hara yang baik, sehingga bertujuan untuk pertumbuhan bibit tembakau yang seragam dan cepat tumbuh. Setelah plastik mulsa sudah dibentangkan, Petmos Klasman dikeluarkan dari kemasannya. Menggemburkan media Klasman yang masih menggumpal secara bersama-sama, supaya media menjadi gembur. Apabila media yang menggumpal sudah agak gembur, maka mengayaknya supaya lebih halus. Pengayakan ini dilakukan secara bersama-sama satu golongan. Tujuan potrei dan media Klasman ini untuk mewadahi atau sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya bibit tembakau dengan adanya komponen-komponen pendukungnya serta unsur hara yang terdapat di dalamnya. Memasukkan media yang sudah diayak tadi ke dalam potrei serta meratakannya. Meratakan media Klasman dapat menggunakan tangan. Menyiram media yang sudah diisikan ke dalam potrei dengan tujuan untuk kelembapan pada medianya. Media pada potrei dibawa ke bedengan masing-masing. Dalam satu bedengan terdapat 16 potrei. Beginilah apabila potrei sudah dimasukkan ke dalam bedengan. Pengurasan kolam dilakukan pada sela-sela proses pengisian media, karena ada sebagian yang menguras pada saat itu. Pengurasan air pada kolam bertujuan supaya kolam bersih dari kotoran atau bercak-bercak tanah yang menempel menjadi bersih. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan air pada kolam, serta dengan membersihkannya menggunakan tangan, supaya plastik mulsa aman dan tidak sobek. Pengurasan kolam dilakukan dengan membuka sungkup bedengan terlebih dahulu, lalu membuka batu bata dan membuang airnya ke arah samping. Setelah itu membersihkan kolam pada seluruh sisi kolam hingga bersih. Transplanting secara umum berarti memindahkan. Pada transplanting kali ini dilakukan dengan memindahkan bibit dari media tampah dan dipindahkan ke media potrei. Sebelum memindahkan pada media potrei, dilakukan penyiraman pada media Klasmannya supaya lembab dan basah. Hal ini juga dapat mempermudah saat pengisian bibitnya agar tidak mudah lepas karena bibit memiliki ukuran yang kecil. Berikut merupakan contoh bibit tembakau yang sudah disortasi. Bibit tembakau yang digunakan sudah berumur 14 HST. Transplanting ini memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan bibit dan membuat atau melatih bibit dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, dalam artian siap saat di lapang dan dapat hidup. Transplanting juga dapat mengurangi tingkat kematian pada bibit tembakau serta mempermudah bibit untuk ditanam di lapang. Penanaman bibit pada potrei dilakukan dengan berhati-hati supaya bibit tidak rusak, atau transplanting dilakukan dengan bantuan congkel dari bambu kecil. Dalam satu potrei terdapat 128 lubang tanam. Beginilah penampakan bibit tembakau setelah semua terisi pada potrei. Setelah semuanya sudah terisi pada potrei, meletakkan media yang sudah ada bibit tembakaunya ke dalam bedengan masing-masing. Pada setiap bedengan diberikan 5-7 ml Baiklin. Baiklin merupakan cairan yang mengandung natrium hipoklorit yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dan untuk membasmi kuman penyakit. Tujuan diberikannya untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada air kolam. Baiklin sebanyak 5-7 ml pada gelas ukur dimasukkan ke dalam kolam. Lalu dibilas dengan memberikan air
ke dalam gelas ukurnya. Setelah itu, menutup kembali sungkup bedengan. Pemeliharaan dilakukan dengan mengecek dan mengontrol bibit tembakau dengan tujuan untuk mengetahui keadaan bibit tembakau yang membutuhkan perlakuan yang seperti apa. Pada pemeliharaan dilakukan dengan pengisian air pada kolam karena air akan kering apabila tidak diisikan kembali. Pada awal tanam juga dilakukan penyulaman supaya bibit yang mati dapat digantikan oleh yang lebih berkualitas. Pemeliharaan bertujuan supaya menghasilkan bibit yang berkualitas dengan perawatan yang intensif. Pemeliharaan got juga dibutuhkan untuk menjaga lingkungan sekitar bedengan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberhasilan dan keberlangsungan area sekitar bedengan tembakau, khususnya pada tembakaunya, supaya menghasilkan hasil yang diharapkan dan diinginkan. Pemeliharaan ini dilakukan bertujuan untuk mencegah terlalu banyaknya air yang menggenang. Pendalaman got ini dilakukan dengan pendalaman lagi supaya aliran air dapat mengalir dengan baik atau perbaikan drainase. Pemeliharaan selanjutnya yaitu pembukaan sungkup bagian timur atau hardening. Hardening dibuka pada pagi hari dengan tujuan untuk menguatkan bibit tembakau menjadi lebih mudah beradaptasi pada saat aklimatisasi. Aklimatisasi sendiri berarti penyesuaian terhadap iklim pada lingkungan yang baru. Oleh karena itu, mengalami pengurangan konsentrasi gula untuk belajar berfotosintesis, mengurangi kelembapan sehingga suhu menjadi lebih tinggi dan intensitas cahaya menjadi lebih tinggi. Sebelum pengaplikasian fungisida ke dalam kolam, lebih baik kolam dikuras terlebih dahulu. Fungisida yang digunakan adalah fungisida merek Kasumin seberat 5 gram. Fungisida ini berwarna biru kehijauan berupa bubuk. Fungisida merupakan pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat cendawan penyebab penyakit. Fungsi pemberian fungisida adalah untuk mengendalikan penyakit bibit yang disebabkan oleh fungi atau jamur, supaya bibit terhindar dan dapat tumbuh secara optimal untuk keberlangsungan hidupnya hingga siap ditanam di lapang. Menimbang fungisida Kasumin seberat 5 gram. Fungisida ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Inilah beratnya 5 gram. Fungisida dimasukkan ke dalam hand sprayer secara perlahan supaya tidak tumpah-tumpah. Fungisida yang dituangkan yaitu menggunakan alas berupa tisu. Apabila fungisida sudah dimasukkan ke dalam hand sprayer, selanjutnya memberikan air pada hand sprayer. Air diisikan hingga hampir penuh pada hand sprayer. Setelah hampir penuh, diguncangkan atau dikocok supaya air dan fungisida tercampur merata menjadi larutan. Larutan tersebut dibawa ke bedengan dan langsung diaplikasikan pada kolam. Menuangkan secara merata pada ruang yang tidak ada potre, karena sebelumnya sudah ada beberapa potre yang dikeluarkan dari kolam. Saat menuangkan, sambil disemprotkan oleh air dari selang untuk membantu fungisida agar tersebar secara merata dan tidak menggumpal pada satu tempat saja. Mengaplikasikan fungisida hingga pada hand sprayer sudah habis dan sudah tersebar ke seluruh kolam secara merata. Setelah itu, mengembalikan potre ke dalam kolam kembali secara rapi. Beginilah penampakan potre yang sudah dikembalikan ke dalam bedengan. Selain itu, pemeliharaan juga dilakukan dengan penyemprotan insektisida pada bibit tembakau. Insektisida yang digunakan untuk penyemprotan bermerek Decis dan Sumo 50 EC.
Tujuan dari penggunaan insektisida ialah menekan atau mengurangi populasi jasad pengganggu sasaran atau hama dan penyakit, memberantas, mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman atau hasil-hasil pertanian. Decis memiliki knockdown yang sangat baik, di mana hama yang terkena dalam hitungan menit akan jatuh, kemudian mati. Decis memiliki efek anti-feeding, hama berhenti makan sehingga walaupun hama belum mati, tetapi tidak menimbulkan kerusakan lagi. Pilihan pekebun menggunakan decis untuk mengendalikan ulat. Selain itu, pada golongan A, penyemprotan terakhir menggunakan insektisida merek Sumo. Sumo 50 EC merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air, berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama kutu daun atau Myzus persicae, lalat buah atau Dachus ferrugineus, ulat grayak atau Spodoptera litura pada tanaman. Penyemprotan dilakukan menggunakan hand sprayer. Pada penyemprotan pertama, membutuhkan insektisida merek Decis sebesar 1 ml. Penyemprotan kedua dengan insektisida merek Decis 2 ml. Penyemprotan ketiga dengan 2 ml insektisida merek Decis. Penyemprotan keempat menggunakan 3 ml insektisida merek Decis. Serta penyemprotan kelima menggunakan 2 ml insektisida merek Sumo 50 EC. Mengambil bibit tembakau dari kolam bedengan dengan mengambil bibit yang paling seragam, yaitu dari kelompok 3 terlebih dahulu atau kelompok kami. Lalu menyalurkan secara estafet potray dengan hati-hati supaya tidak patah dan akarnya tidak putus. Menyerahkan kepada petani yang diutus untuk mengambil bibit tembakau. Bibit tembakau sudah tertata rapi pada mobil petani yang mengambil bibit tembakau ke Politeknik Negeri Jember. Berikut adalah bibit tembakau kelompok 3. Setelah melakukan praktikum, kami membersihkan alat-alat yang telah digunakan. Sebelum mengembalikan ke lab peminjaman, kami memastikan bahwa alat-alat sudah bersih. Tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see